Ya, Liviana, terima kasih. Kompas TV sangat beruntung karena kita berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak hanya sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai salah satu pengusung pasangan calon yang turut bertarung di Pilkada DKI Jakarta yang masuk ke putaran kedua, tapi sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Untuk kemudian kita tanyai bagaimana sebenarnya kualitas dari Pilkada saat ini, Bu Mega. Anda melihat hari-hari ini media, masyarakat, kita melihat secara langsung apa yang sedang terjadi. Kalau dari kacamata seorang Megawati Soekarno Putri, bagaimana kualitas demokrasi kita saat ini? Ya, sebetulnya kalau menurut penilaian saya, beberapa kali saya sudah bilang, kita ini kan sudah berpemilu itu sudah sekian puluh kali. Lalu meskipun aturan sekarang ada sedikit perubahan bahwa terjadi tahapan seperti 2017 ini kan saya bilang 101. Yang 100 sudah selesai dengan keadaan yang kondusif. Nah, kebetulan termasuk ibu kota provinsi DKI yang karena sebuah keharusan dari perundangannya diminta bahwa untuk itu kan memantapkan, artinya untuk supaya nanti pemenang itu memiliki suara 50% plus 1, makanya ada putaran 2. Nah, kalau saya lihat sebetulnya demokrasi kita ini sejak masuk ke alam reformasi itu semakin baik. Karena setiap orang bobot mempunyai hak pilih itu semakin mantap. Tetapi yang saya merasa agak prihatin yaitu dengan DKI ini. Karena di DKI ini sangat terasakan dibuat sedemikian rupa nuansa SARA itu. Terus terang persoalan agama itu kan yang dimainkan. Padahal saya selalu bilang kalau kita diam, ini seperti banyak orang begitu, kita tidak akan tahu sebetulnya mereka itu mempunyai keyakinan apa. Kecuali kalau ditanya atau ada simbol-simbol. Nah, sekarang ini kan namanya pilkada ya. Artinya pemilihan kepala daerah. Yang seharusnya udah ada nama kepala daerah. Artinya kita akan memilih pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama. Sehingga dengan demikian itulah keprihatinan saya. Karena kalau sudah masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya SARA, itu pasti akan lebih banyak bukan kesejukan nantinya yang datang. Karena orang dipicu emosinya untuk sepertinya sudah tidak ada lain. Yang harus dilakukan itu adalah kehendaknya. Nah, hal-hal seperti itulah yang hari-hari ini dan beberapa hari yang lalu itu terus-menerus saya katakan kepada anak-anak di PDI Perjuangan bahwa kalian harus bisa menjalankan untuk bisa menjaga keamanan, untuk supaya kondusif. Karena dengan demikian masyarakat juga akan tentunya datang ke TPS dengan tidak was-was, sehingga mereka dengan utuh akan menyampaikan keinginan, ingin dia yang jadi. Nah, tentu kalau saya sebagai orang yang atau partai yang mengusung Pak Ahok dan Pak Jarot untuk bisa masuk dan mencapai kemenangan di putaran kedua ini, karena sebetulnya itu tidak karena emosional, tapi rasional sekali. Saya melihat mereka berdua bekerja untuk Jakarta sudah dengan baik, menghasilkan banyak hal yang saya dengar sendiri dari banyak warga DKI. Dengan Tingkat kepuasannya tinggi sekali. Nah, kan seperti begitu. Sehingga menurut saya sebetulnya memang kursi itu mahal, Mbak. Saya kan pernah sudah jadi wapres, jadi presiden. Jadi kan itu dapat terasakan ya. Kalau sudah namanya duduk di kursi itu untuk pergi itu susah sekali.
dan untuk mendapatkannya juga bisa dengan segala cara. Nah, dengan agenda reformasi yang susah payah loh kita lakukan, karena saya sebagai saksi hidupnya, pelakunya ketika harus kita menyelesaikan rezim Orde Baru, ketika kita diberi keleluasaan ruang yang begitu luas untuk menjalankan demokratisasi di Indonesia ini. Hal-hal seperti inilah sebenarnya harusnya kita katakan kepada masyarakat. Tidak perlu seperti itu, karena kita punya sebagai bangsa konstitusi. Konstitusi kita tuh sangat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Nah, kalau sekarang kan aneh ya, bahwa pilihan itu bernuansa sara, dan pada sekarang itu syarat pada sara agama. Sehingga ini kan tidak sama dengan keinginan konstitusi kita. Itu makanya selalu saya tetap katakan kepada anak-anak, kalian tentunya harus ikut menjaga supaya suasana putaran 2 ini kondusif. Biarkan warga memilih haknya. Datang ke TBS katanya luber. Nah, tapi masa baru di jalan saja sudah disuruh begini, suruh begitu. Ini saya mulai banyak dengar pengaduan, ada yang tidak dapat surat untuk C6-nya, ataupun juga untuk bisa akibat tidak punya mungkin C6 lalu KTP-nya dan apa. Padahal saya mengatakan kepada KPU ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Artinya dia hanya sebagai pelaksana. Kita sebagai peserta. Tapi warga negara itu punya hak pilih. Nah, itu hak. Jadi dia harus diberi kesempatan seluas-luasnya. Tidak justru untuk mencari suara, lalu diintimidasi, diteror, dan sebagainya. Ini menjadi nantinya pesta demokrasinya tidak berkualitas. Jadinya bukan pesta lagi ya? Nah, iyalah. Bu Mega, apapun nanti hasilnya hari ini, saya minta Bu Mega sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, himbau buat kami warga DKI Jakarta bahwa nanti siapapun yang terpilih, kami bagaimana untuk harus menjaga demokrasi di negeri ini? Loh, kan namanya pesta ya. Kalau pestanya bubar, ya kembali dalam sebuah kehidupan normal. Jadi artinya apa? Sudah, kita ini orang Indonesia namanya. Bukannya saya orangnya Pak Ahok, saya orangnya Pak Anies, begitu. Kan tidak. Kan 5 tahun lagi akan ada lagi. Jadi kenapa harus kita lalu seperti menjadi berpikiran yang sempit. Ya, seperti ketika pemilihan Pak Jokowi juga dengan Pak Prabowo. Ya, ketika secara konstitusi dan konstitusional dinyatakan kalau Pak Jokowi lah yang punya hak. Ya sudah, jalankan saja dulu. Nanti siapa lagi yang mau jadi presiden? Karena ditanya saya sebagai presiden kelima. Itu lah monggo, tahun berapa itu ya? Mulainya 2019. Nah, monggo silakan. Begitu. Berkompetisi nanti di 2019 secara demokratis pula tentu untuk mendapatkan kekuasaan. Ibu Mega, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Semoga semuanya didengarkan ya Bu. Kita sembuhkan luka yang terlanjur tertoreh nih selama Pilkada DKI Jakarta supaya kemudian kita semua saling berkonsolidasi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.